Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 tahun sudah suamiku meninggal dunia, dan 3 tahun juga aku berjuang sendiri membesarkan anak kami. Sekuat tenaga dan semampuku, aku berusaha untuk tidak menyusahkan banyak orang. Aku membesarkan anakku, membiayai anakku seorang diri. Aku juga masih teringat amanat almarhum suamiku, bahwa apapun keadaanku, aku tidak boleh minta tolong pada keluarganya. Jadi, sesulit apapun keadaanku dalam membesarkan anakku, aku tanggung semuanya sendiri. Sampai suatu hari, aku bertemu dengan teman lamaku, dan dia bertanya kepadaku, "Kamu ada niat nikah lagi tidak? Kan sudah lama juga almarhum suamimu meninggal." Aku tersenyum mendengar pertanyaannya itu, lalu kujawab, "Semuanya sudah kuserahkan sama Allah. Kalau memang masih ada jatah jodohku di dunia ini, pasti aku akan dipertemukan. Tapi kalaupun tidak, buatku bukan masalah besar. Yang pasti, aku tidak mencari, tapi tidak juga menunggu." Temanku pun berkata lagi padaku, "Ya, aku sih cuman kasihan saja melihatmu harus berjuang sendiri membesarkan anak. Sementara anakmu kan masih panjang, masih perlu biaya yang banyak. Aku tidak maksud menghinamu, aku hanya ingin menawarkan sesuatu." Itu katanya. Lalu aku bertanya, "Menawarkan sesuatu? Apa?" "Ayah dari temanku sedang mencari jodoh. Dia orang yang kaya, perusahaannya di mana-mana. Aku langsung teringat sama kamu. Siapa tahu kalau kamu menikah dengan dia, ekonomimu bisa lebih membaik dan masa depan anakmu juga bisa lebih terjamin. Kebetulan hari ini orangnya mau datang. Nanti kamu ngobrol saja." "Hah? Mau datang? Kok tiba-tiba?" "Bukan, yang datang bukan orang yang mau menikahnya, tapi anaknya. Anaknya yang jadi temanku." Saat itu aku mengiyakan saja. Tidak lama kemudian datang seorang laki-laki. Dan pada saat aku melihatnya, ternyata aku mengenalnya. Dia adalah suami dari teman masa kuliahku dulu. Dari situ, karena memang kami sudah mengenal, kami pun langsung berbincang. Saat itu, dia menanyakan padaku, sejak kapan aku menjanda. Karena kami memang bukan teman dekat, aku kenal dia hanya karena dia suami dari teman kuliahku. Jadi, dia tidak tahu cerita hidupku. Singkat cerita, dia bicara padaku kalau ayahnya sedang mencari jodoh. Aku heran, karena dia sendiri sudah jauh lebih tua dariku. Bagaimana dengan ayahnya? Lalu dia bertanya padaku, "Kamu mau gak sama bapakku? Umurnya 71 tahun. Kamu tinggal mengurusnya. Kamu mau apapun, pasti aku kasih. Karena yang penting bagi kami, anak-anaknya, ayah kami ada yang mengurus." Aku terdiam sejenak. Lalu aku bilang sama dia, "Aku bukannya menolak, tapi aku belum berpikir sampai sejauh itu." "Oh, ya sudah, gak apa-apa. Pikirkan saja dulu. Nanti kalau kamu berminat, kamu boleh menemuiku atau menelponku." Dia pun memberikan kontaknya padaku. Sampai rumah malam hari, aku merenung. Aku memikirkan apa yang tadi dibicarakan temanku itu, bahwa kalau aku menikah dengan bapaknya temanku itu, hidupku akan lebih baik, masa depan anakku pun akan terjamin. Tapi lamunan itu sesegera mungkin aku tepis. Aku tidak boleh gila harta. Aku yakin masa depan anakku bukan di tangan manusia, tapi di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya aku teringat ibu mertuaku. Ia pun sudah sangat lama menjanda, karena bapak mertuaku meninggal pada saat almarhum suamiku masih duduk di bangku kuliah. Keesokan harinya, aku menemui ibu mertuaku. Lalu aku bicara padanya, "Bu, ibu lagi pengen apa sekarang?" "Pengen apa? Memangnya kamu mau ngasih apa sama ibu? Kayak yang punya duit aja." Itu jawaban ibu mertuaku. Sangat ketus, tapi aku tidak masuk hati karena aku sudah tahu karakternya. "Bukan gitu, Bu. Ibu kan sudah lama sekali pengen umroh. Saya rasa ibu bisa umroh kalau ibu..." Kata-kataku terputus. Aku ragu mau mengatakan hal ini. "Kalau ibu apa? Kalau ibu punya duit?" "Ya kalau ibu punya duit, ibu udah berangkat umroh dari dulu." "Kamu ini aneh-aneh aja."
Aku pun mencoba berbicara lagi pada ibu mertuaku. Enggak bu, jadi bapaknya temanku lagi mencari jodoh. Dia orang yang kaya bu, siapa tahu dengan ibu menikah dengannya, ibu bisa berangkat umroh. Ngaco kamu ah. Itulah kata ibu mertuaku, tapi aku terus merayunya. Lalu aku bilang sama dia, gini deh, ibu mau apa? Ibu mau umroh, terus apa lagi? Nanti aku sampein sama dia. Tapi kalau dia mau menyanggupi keinginan ibu ini, ibu mau nggak nikah sama dia? Ibu mertuaku terdiam, lalu berbicara, kamu ini serius ngomong begini sama ibu? Iyalah bu, masa iya bohong? Ya sudah, kalau gitu ibu mau umroh, ibu mau rumah ini dilunasin, ibu mau setiap minggu ibu dibelikan emas. Ayo, kalau dia sanggup, ibu mau deh nikah sama dia. Aku pun tersenyum. Oke bu, nanti aku sampein ya. Ibu mertuaku tertawa. Kamu ini, mana ada sih laki-laki yang mau begitu. Keesokan harinya, aku langsung menelepon temanku yang sedang mencari jodoh untuk ayahnya itu. Aku langsung bicara padanya bahwa aku punya ibu mertua yang sudah lama menjanda juga, dan dia bersedia menikah dengan ayahnya asal dengan 3 syarat. Lalu kusebutkan 3 syarat yang disebutkan ibu mertuaku tadi. Lalu dia menjawab, oke, nanti aku sampaikan sama bapakku. Kalau bapakku sanggup, kita atur kapan mereka bertemu. Beberapa hari kemudian dia menelponku dan dia sanggup melakukan 3 syarat yang diajukan oleh ibu mertuaku. Dan bapaknya pun tertarik pada ibu mertuaku saat melihat foto ibu mertuaku. Karena pada saat setelah nelfon pertama, waktu itu aku mengirimkan foto ibu mertuaku padanya. Singkat cerita, akhirnya ibu mertuaku pun menikah di gedung milik calon suaminya. Aku bahagia melihat ibu mertuaku bisa menikah dengan orang yang cukup layak dalam harta. Ya, walaupun pada saat itu aku tidak tahu kedepannya akan seperti apa. Yang pasti aku hanya berniat baik. Aku ingin cita-cita ibu mertuaku tercapai, terutama cita-citanya untuk umroh. Karena buatku, dia sama seperti ibuku. Aku tidak bisa membiayainya umroh, setidaknya aku bisa memberinya jalan. Dan aku berharap pahala dari itu semua. Waktu terus berjalan, ibu mertuaku pun hidup dalam kemewahan. Seminggu setelah menikah, mereka langsung berangkat umroh. Pada saat itu hubunganku masih baik-baik saja. Tapi lama-kelamaan hubungan kami kembali merenggang. Ibu mertuaku terlalu asik dengan kemewahannya. Dia lupa dengan cucunya. Dia hanya memanjakan cucu dari anak perempuannya. Sementara dia lupa kalau ada cucu lain dari anaknya yang sudah meninggal. Sebenarnya hatiku sedih melihat itu semua. Aku bukan ingin timbal balik, tapi keadaanku yang susah ini sedikit pun tidak dilirik olehnya. Pernah suatu hari aku datang padanya, mencoba untuk meminjam uang karena aku sudah kehabisan uang untuk membayar iuran anakku. Tapi dengan tegas dan muka ketusnya, ibu mertuaku menolak. Dia bilang gak ada, dia masih ada keperluan banyak. Saat itu hatiku sakit sekali, karena pada saat itu aku memang perlu untuk biaya sekolah anakku. Tapi tiba-tiba aku teringat amanat dari suamiku. Dia pernah berkata, bagaimanapun aku susah, bagaimanapun aku tidak makan, jangan pernah minta tolong pada keluarganya. Mungkin ini maksudnya, agar aku tidak sakit hati. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi menemui ibu mertuaku. Aku takut nanti aku sakit hati lagi, atau aku takut dia akan menyangka kalau aku menemuinya hanya untuk meminta-minta. Begitupun dengan anakku. Anakku tidak mau menemui neneknya, karena anakku beberapa kali datang ke sana, namun tidak disambut dengan baik. Keadaan ini sama sekali bukan keinginanku, karena salah satu hadis dari Rasulullah menyatakan bahwa kita harus menjaga hubungan baik dengan keluarga dari almarhum yang sudah meninggal. Tapi ini bukan keinginanku, ini bukan kehendakku. Keadaan yang membuat kami akhirnya harus merenggang. Dan aku pun masih melanjutkan hidup, berjuang membesarkan anakku dengan segala cara.
Aku percaya Allah tidak mungkin memberikan beban di luar batas kemampuan umatnya. Dan aku yakin suatu saat hubunganku dengan ibu mertuaku akan kembali baik. Untuk saat ini, biarlah ia merasakan kesenangannya, dan biarkanlah aku berjuang lagi sendiri membesarkan buah hatiku. Cerita dengan ibu mertuaku ini belum berakhir. Kalian penasaran? Like dan subscribe channelku ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.